Kembali ke tanah air, pemirsa, sepanjang tahun 2022 jumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia cenderung turun. Namun pelaku pelanggaran masih didominasi aparat penegak hukum dan militer. Pengesahan Undang-Undang KUHP yang baru dinilai sebagai langkah mundur penegakan demokrasi. Undang-Undang KUHP yang direvisi belum lama ini disahkan di DPR dan disetujui oleh seluruh fraksi. Pengesahan Undang-Undang KUHP disaksikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Namun beberapa pasal yang diduga melanggar demokrasi dan HAM ikut dimasukkan dengan konsekuensi pidana, antara lain pasal penghinaan kepala negara dan kebebasan pers. Dalam catatan Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember, Amnesty International Indonesia mencatat jumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia sepanjang 2022 menurun. Namun jumlah warga yang menjadi korban kekerasan justru meningkat. Pelakunya kebanyakan polisi dan militer seperti yang terjadi di Papua dan Papua Barat, disertai dengan kasus-kasus pembunuhan di luar putusan pengadilan atau extrajudicial killing. Amnesty International Indonesia menilai Undang-Undang KUHP yang baru disahkan juga potensial mengancam kebebasan berekspresi masyarakat sipil. Tidak berlebihan untuk kita mengatakan bahwa kondisi hak asasi manusia di tahun ini memang suram, gitu ya. Dan mungkin tidak berlebihan pula untuk mengatakan bahwa dengan proyeksi hukum pidana yang baru, dengan berbagai refleksi atas penanganan kasus pelanggaran HAM baik yang terjadi di masa lalu maupun yang baru, maka mungkin tahun ke depan akan menjadi ujian yang sangat berat buat Indonesia. Kita tahu bahwa hukum pidana yang baru bukan hanya mencoreng situasi penegakan hukum dan hak asasi manusia di tanah air, di tingkat nasional, tetapi juga telah mencoreng reputasi internasional Indonesia di mata dunia. Terlepas dari berbagai kritik kita selama ini yang sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaiki terus kualitas penegakan hukum di Indonesia, kualitas penegakan hak asasi manusia di Indonesia, sebenarnya Indonesia masih memiliki reputasi yang baik di mata dunia, gitu ya. Sementara itu, rohaniawan Papua, Pater Bernardus Baru, mengatakan ruang gerak orang Papua asli selalu dicurigai sebagai OPM, termasuk pemuka agama. Ini menjadikan perlawanan sipil meningkat dan diatasi dengan kekerasan. Sementara dalam 2 tahun terakhir, meski angka kasus menurun, namun hasil penelitian Amnesty International Indonesia menemukan masih banyak pelanggaran kebebasan sipil yang diselesaikan melalui Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.